Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Kop bersama saya Adnan pada segmen Intip Bintoro, inspirasi dan tips ala Bintoro. Intip-intip, intip terus. Intip-intip, Intip terus. kali ini kita akan membahas tentang tips untuk membangun rumah minimalis modern namun tetap fungsional. Yuk langsung aja kita bahas. Nah, mungkin di benak teman-teman banyak yang mengira bahwa rumah minimalis itu adalah rumah yang sedikit alisnya, minim alis. Oh, bukan ya. Bukan itu ya teman-teman ya. Jadi banyak yang mengira bahwa rumah minimalis itu adalah rumah yang kecil, yang sederhana, yang simple. Padahal nggak cuma soal tentang ini apa namanya, tentang ukuran ya teman-teman ya. Jadi rumah minimalis itu lebih kepada rumah yang simple, minim dekoratif, namun tetap fungsional. Baik itu mau besar, baik itu mau kecil ya, dengan dimensi lahan yang luas atau dengan dimensi lahan yang sempit, itu bisa jadi kita menggunakan konsep minimalis ya, baik itu kecil maupun besar. Nah, kali ini kita akan memberikan beberapa tips untuk mewujudkan rumah minimalis. Yang pertama, bangun rumah sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, fokuskan pada fungsinya, kemudian gunakan warna-warna netral, kemudian manfaatkan pencahayaan alami, kemudian gunakan cermin pada setiap sudut ruangan sehingga ruangan terlihat lebih luas, dan gunakan perabot-perabot yang multifungsi. Yang kedua, membangun sesuai dengan ciri khas desain minimalis. Mayoritas konsep minimalis menekankan pada kesederhanaan dan detail yang presisi. Jadi itu dia ciri-ciri konsep rumah minimalis ya teman-teman ya, bukan yang sedikit alisnya ya teman-teman ya. Selanjutnya ada beberapa tips untuk mendesain rumah minimalis. Yang pertama, bentuk dasar geometris. Kemudian yang kedua, simple namun tetap dinamis. Yang ketiga, optimalkan penggunaan pencahayaan alami. Dan yang keempat, ruangan terlihat lebih senggang karena minimnya sekat-sekat antar ruang. Selanjutnya didominasi oleh garis-garis, baik itu garis horizontal maupun garis vertikal sebagai aksen. Yang keenam, sedikit atau tidak menambahkan ornamen-ornamen dekoratif. Kemudian dia menggunakan warna-warna yang monokrom, dan kalaupun ada taman di rumah tersebut, maka tamannya juga dengan konsep yang minimalis. Nah, namun teman-teman, seringkali rumah minimalis ini tidak dapat terwujud karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan terlalu banyak barang dalam rumah. Kemudian yang kedua, tidak memperhatikan alur pencahayaan. Jadi tidak memperhatikan bukaan-bukaan sehingga minim pencahayaan alami. Kemudian tidak memisahkan dengan baik antar ruangnya. Jadi misalkan ada ruang tamu dengan ruang keluarga itu tidak dipisahkan dengan baik, dia menggunakan sekat yang masif misalkan. Nah, ini membuat ruangan tidak menjadi terkesan senggang gitu ya atau luas. Tapi teman-teman bisa mengakalinya dengan membagi ruang dengan pola plafon yang berbeda atau dengan menggunakan finishing lantai yang berbeda. Ini jauh lebih cocok untuk digunakan di rumah yang minimalis karena rumah minimalis itu sederhana, simple, dan meminimalkan sekat-sekat. Kemudian tidak memperhitungkan dengan baik fungsi-fungsi dari perabot. Jadi banyak perabot-perabot yang mubazir atau dengan fungsi yang sama diletakkan pada satu ruangan yang sama. Ini dapat menimbulkan banyaknya barang di dalam satu ruangan. Kemudian perabot tersebut dijauhkan dari dinding. Nah, ini juga bisa menyebabkan ruangan menjadi terkesan berantakan. Selanjutnya, terlalu banyak kita menempel
hal-hal dekoratif pada dinding gitu ya. Jadi seperti menempel di dinding atau menggantung di dinding, hal-hal yang dekoratif, dan ini bisa menyebabkan ruangan terkesan berantakan. Dan yang terakhir, kita tidak memperhatikan sirkulasi atau area atau jalur-jalur untuk kabel, sehingga kabel dibiarkan berantakan. Nah, itu dia yang menyebabkan rumah minimalis atau sederhana dan simpel dengan tata perabot yang detail dan presisi menjadi tidak terwujud. Nah, itu dia teman-teman beberapa tips untuk mendesain rumah minimalis hingga rumah minimalis teman-teman dapat terwujud. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan seputar rumah minimalis atau mungkin tipe-tipe atau desain-desain lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Bintoro Corp kalau teman-teman gak pengen ketinggalan video-video selanjutnya, inspirasi-inspirasi selanjutnya, atau mungkin tips-tips selanjutnya. Sampai jumpa di segmen Intip Bintoro selanjutnya, inspirasi dan tips ala Bintoro. Intip-intip, intip terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intip terus.